Para orang tua harus lebih mawas diri dalam mengawasi buah hatinya agar tidak menjadi korban penculikan. Seperti apa upaya pencegahan yang harus dilakukan? Kita sudah terhubung dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Soleha. Ya, selamat siang Bu Ai. Ya, kita berkaca pada kasus penculikan di Sawah Besar yang belum terungkap. Ya, apakah memang ini penculikan anak lebih banyak didominasi oleh orang terdekat seperti itu, Bu Ai? Dalam beberapa tren kasus ya yang terlaporkan ke kami itu 27 yang terlaporkan, Mas. Sementara kalau basisnya dicampur dengan media, sampai November sudah ada 41 kasus. Dan ini tentu jumlah anaknya jauh lebih besar ya dari itu. Karena ada beberapa yang juga sudah ditemukan, misalnya 12 anak di bulan September ya, Juni Juli itu kan sudah ditemukan dan pelakunya juga sudah ditahan gitu. Jadi ini relatif jadi akumulasi kasus dari Januari sejak Januari sampai saat ini. Dan itu betul gitu ya, ada situasi yang ada pengkondisian dari pelaku terhadap anak ini. Mereka kenal, bahkan ada yang melalui media sosial kenal dengan orang tuanya. Masih ingat mungkin ya yang di Manggarai, 4 tahun, anak 4 tahun yang dititipkan oleh ibunya. Padahal dia baru kenal dari media sosial. Nah, hal-hal seperti itu kan sangat jauh dari apa yang disebut tadi, pengawasan ya, kemudian perlindungan secara optimal orang tua terhadap anaknya. Nah, ini harus dilihat bagaimana pola-pola yang sekian lama terlaporkan lalu anak sudah ditemukan itu berangkat dari ada upaya mengenal dulu orang tua dari pihak pelaku. Itu terjadi. Baik, jadi artinya memang ini sebagian besar bahkan ini karena orang dekat seperti itu, Ibu ya. Baik. Nah, dalam kasus ya boleh bilang tidak terlalu dekat, Mas, tapi ada upaya mengenal dulu gitu ya. Sama Yudi juga ini kan yang kasus ini tidak terlalu dekat, tapi kan prakondisi pengenalannya itu memang kepada orang tua. Artinya ini orang tuanya yang terlalu percaya seperti itu ya, Bu ya? Ya, ada sisi itu yang saya lihat harus kita coba perbaiki gitu ya situasi ini. Nah, dalam kasus di Sawah Besar ini katanya pelaku ini sulit dilacak karena tidak memiliki HP berbasis internet seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa yang kerap membuat polisi kesulitan mengungkap kasus penculikan terhadap anak dalam kasus-kasus sebelumnya, Bu? Ya, hasil koordinasi sementara kami dengan kepolisian sebetulnya untuk CCTV itu kan sangat membantu ya. Tapi memang ada perangkat lain yang agak sulit. Ya, salah satunya tadi disebut ya, dia sangat konvensional. Tetapi tentu kita juga harus sudah melompat, ada koordinasi antar Polres, antar kepolisian wilayah. Nah, itu yang sejauh ini sedang kita coba optimalkan sehingga tempat-tempat yang disinyalir ya bisa jadi transit, bisa jadi dia juga masuk ke berbagai wilayah itu kan sudah ada CCTV yang harus direkognisi gitu, dilihat apakah ada keterhubungan satu dengan yang lain. Tentu ini 14 hari waktu yang sangat lama ya, kami mendesak betul-betul meminta perhatian serius dari pihak kepolisian antar daerah. Karena kalau ini hanya berkutat di Jakarta yang memang CCTV segala macamnya juga mungkin sudah mulai mudah diakses, tetapi apakah dia juga ke daerah Bogor dan lain sebagainya, itu saya kira perlu ada koordinasi lanjutan yang memang menunjukkan keseriusan ini. Karena kalau kasus-kasus anak kan 1 kali 24 jam itu harus segera. Nah, ini kita sudah berminggu ya, 2 minggu. Marilah kita lebih mengoptimalkan pengumuman di tempat-tempat yang strategis, kemudian koordinasi antar wilayah itu yang sebetulnya sedang kita lakukan pemetaan lebih jauh gitu ya, Mas ya. Baik, Ibu Ai. Lalu bagaimana sebetulnya upaya yang lebih konkret sebetulnya ya untuk mencegah penculikan terhadap anak? Kalau dari Anda seperti apa, Ibu? Kalau dari berbagai kasus yang lama, kita kan tentu terhubung satu kepolisian dengan wilayah lainnya. Dan tentu tempat-tempat transit tadi ya, mau itu terminal, mau itu stasiun, itu sudah punya kita CCTV-nya, pos-pos pengamanan. Ini yang harus lebih masif. Sementara orang tua sudah sekuat tenaga. Kita lihat ya, menempelkan gambar anak lah, lalu dia secara
mandiri, mungkin juga dengan keluarga di berbagai tempat dan lain-lain. Itu bagian-bagian penting. Nah, sehingga ini juga harus dilakukan oleh pihak berwajib. Tentu kita kalau sudah mengetahui apa motif si pelaku dan lain sebagainya, itu akan terang benderang, Mas, karena beragam kemungkinan dari peristiwa penculikan itu luar biasa pada tindak pidana yang akan anak-anak alami. Itu sebenarnya yang harus mendorong kita, maka peningkatan percepatan ini yang penting. Saya melihat letak kesulitannya memang tidak ada sinyal itu si pelaku ini ya, kok bisa sangat orang yang di tengah situasi modern seperti ini ya belum melakukan belum punya gitu HP smartphone. Apakah ini juga jadi modus dia dalam melakukan tindakan yang lebih jauh? Nah, ini juga pihak-pihak terkait marilah kita berupaya gitu ya, bahwa percepatan penanganan anak itu kan kita sudah punya mandat tersendiri, sehingga pengembangannya ini yang saya kira kami pantau ya sama-sama pihak kepolisian, tentu sebagai leading sektor kami pengawasan, mari bekerja keras, bekerja sama, itu sebenarnya yang harus lebih kita dorong. Jadi memang harus adanya kerjasama dari semua pihak begitu ya, dan juga orang tua juga harus jangan terlalu percaya sama orang lain seperti itu ya, harus lebih awas dalam hal ini begitu. Ya, betul sekali, Mas. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ai sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Bu Ai. Baik, terima kasih. Selamat siang. Ya. Ya, pemirsa, demikian tadi keterangan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Solehah, terkait kasus penculikan anak di Sawah Besar, Jakarta Pusat.